Perlu adanya perubahan pola pikir dan kebiasaan supaya bisa mempersiapkan diri menyongsong hari Senin tanpa perlu merasakan kecemasan. Misalnya, dengan memandang hari Minggu malam sebagai transisi dari pagi ke malam yang nggak ada bedanya dengan hari-hari lainnya. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu nggak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo Sobat Medio, saya Ernestine Octaviana SPC, konselor Dear Astrid. Di episode kali ini, spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Episode kali ini akan membahas Sunday Night Blues. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Mungkin para Gen Z udah familiar atau pernah dengar istilah Sunday Night Blues, yang mana adalah gejala yang mirip depresi yang terjadi di setiap hari Minggu malam. Contohnya, besok Senin lagi. Atau ketika lihat di sosmed ada yang ngingetin, besok Senin. Nah, sindrom yang kamu rasakan ini umumnya membuat para pekerja ataupun pelajar langsung merasa bete setelah dengernya. Ya, sebenarnya bisa aja weekend itu kamu lalui dengan cukup baik, tapi tetap aja ada perasaan kamu yang dihantui sama pekerjaan yang belum selesai. Well, tenang, kamu nggak sendiri. Buat kamu yang ngerasa worry pas lagi weekend, terutama di hari Minggu malam, yang bikin kamu sadar besoknya adalah hari Senin, kamu mungkin mengalami Sunday Night Blues, yang punya istilah ilmiah anticipatory anxiety, atau perasaan cemas sebagai bentuk antisipasi terhadap hal-hal yang akan dihadapi. Yuk kita kenali lebih dalam penyebab kamu mengalami Sunday Night Blues. Sebenarnya nggak cuma khawatir hari Minggu segera usai, tapi juga hal lainnya, seperti ada pengalaman di masa lalu yang dihubungkan dengan hal-hal negatif ketika harus menghadapi hari Senin. Misalnya, keharusan untuk bangun lebih pagi supaya bisa menghindari jalanan yang lebih macet, atau adanya kewajiban untuk menghadiri upacara bendera yang bikin merasa kurang nyaman. Juga adanya keharusan untuk kembali ke realitas setelah libur untuk kembali belajar di sekolah atau di kampus, maupun kembali berhadapan dengan minggu yang sibuk dengan pekerjaan yang cukup membuat stres setelah sempat istirahat sebentar selama weekend. Selain itu, mungkin kamu punya kebiasaan untuk terlalu bersantai di akhir pekan dan gak mengerjakan tugas-tugas domestik yang seharusnya kamu selesaikan. Misalnya, menunda membersihkan rumah, misalnya nyapu, ngepel, atau laundry, setrika dan mencuci, atau membersihkan kendaraan, dan justru melakukan aktivitas lainnya sampai Minggu malam. Hal ini bisa membuat jam-jam terakhir di hari Minggu terasa makin tidak menyenangkan. Beberapa hal bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan diri untuk mengurangi kecenderungan merasakan Sunday Night Blues. Misalnya, dengan mengubah pola pikir dalam melihat hari Minggu malam terutama, bukan sebagai akhir dari pekan yang sedang dijalani, tetapi sebagai bagian dari proses normal perubahan dari pagi ke malam, sehingga hari Minggu malam akan menjadi hari yang kurang lebih sama dengan hari-hari lainnya. Jika kamu merasa hal ini sudah sangat mengganggu, mungkin Sunday Night Blues sindrommu itu sudah cukup parah. Kamu bisa menguranginya dengan mengganti rutinitas lewat meluangkan waktu di hari Senin hingga Sabtu untuk melakukan rutinitas yang menyenangkan. Misalnya dengan berolahraga 10-20 menit tiap hari yang bisa meningkatkan hormon serotonin untuk membuatmu merasa senang sepanjang minggu. Kamu juga bisa mencicil pekerjaan yang biasanya hanya dikerjakan di hari Minggu, sehingga merasa lebih bebas untuk menikmati waktu luang dengan tetap aktif dan tidak merasa bersalah, karena kamu sudah melakukan sesuatu yang produktif di hari Minggu sebelum akhirnya kamu beranjak ke hari Senin. Selain itu, kamu juga bisa menjadwalkan hal yang menyenangkan di hari Senin, sehingga hari Senin itu bisa dianggap sebagai hari yang ditunggu. Misalnya, menjadwalkan waktu untuk nongkrong dengan teman, atau nonton film maupun serial yang disukai di hari Senin setelah beraktivitas.
atas. Hal lain yang bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan diri masuk ke hari Senin di hari Minggu malam adalah melakukan relaksasi. Misalnya melakukan latihan nafas atau mendengarkan lagu-lagu yang menyenangkan. Tapi jika hal-hal ini dirasa belum membantu mengatasi rasa nggak nyaman menghadapi hari Senin, mungkin ini saatnya bagimu untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental. Jadi, kesimpulan saya untuk episode ini, Sunday Night Blues adalah bentuk perasaan cemas di jam-jam terakhir hari Minggu karena memikirkan hal-hal yang akan dihadapi di hari Senin. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan mengaitkan hari Senin dengan hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan. Sehingga, perlu adanya perubahan pola pikir dan kebiasaan supaya bisa mempersiapkan diri menyongsong hari Senin tanpa perlu merasakan kecemasan. Misalnya, dengan memandang hari Minggu malam sebagai transisi dari pagi ke malam yang nggak ada bedanya dengan hari-hari lainnya. Kamu juga bisa merencanakan aktivitas yang menyenangkan untuk dilaksanakan di hari Senin yang bisa membantumu membuatmu menantikan hari Senin, alih-alih merasa cemas ketika hari Minggu akan segera berakhir. Jadi, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau konsultasi online dan offline di dearastrid.com. Bisa juga DM Instagram dan follow @dearastrid.id dan @medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Ernestine Octaviana SPC, konselor Dear Astrid, pamit. Tunggu episode selanjutnya. Bye! Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.